Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Jumpa lagi dalam pertemuan KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan eh, pengajaran dari Pak Seto mengenai perumpamaan tentang kerajaan Allah ya. Ada 7 sesi. Malam hari ini sesi keempat kita masuk dengan akan membahas perumpamaan tentang benih yang tumbuh, biji sesawi dan ragi, dan juga perjamuan kawin. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengingatkan mumpung di awal, hari Kamis nanti kita akan ada pertemuan dengan Romo Paroki Cilandak. Kebetulan tanggal 30 September Kamis itu adalah peringatan Santo Hieronymus. Jadi Santo pelindung kategorial ini. Jadi saya menghimbau untuk Bapak Ibu sekalian nanti hari Kamis bisa bergabung ya untuk ikut mendengarkan masukan dari Pak Romo Thomas Suratno. Baik, kita akan awali pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, selamat malam semua. Shalom. Ya, saya mimpi mari kita membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala anugerah, rahmat, dan berkat, dan kasih yang begitu besar yang Kau berikan kepada kami, di mana kami dapat bertemu kembali dalam pengajaran oleh Pak Seto tentang perumpamaan yang keempat kalinya untuk hari ini. Dan kami mohon berkat dari semua peserta yang ada di sini, baik yang sudah ada maupun yang akan menyusul ya Bapak, agar kita semua dapat mendengarkan dan memahami, mengerti, belajar mengerti untuk lebih mendalami tentang perumpamaan Yesus yang begitu menarik, begitu perlu pendalaman kita untuk mengenal berbagai simbol-simbol, berbagai hal-hal yang perlu kita dalami. Untuk itu, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat membuka hati, jiwa, pikiran, pendengaran kami, agar kami bisa lebih mengerti. Dan berilah berkat-Mu juga kepada Pak Seto, agar apa yang akan disampaikan itu datang dari inspirasi-Mu, datang dari kehendak-Mu ya Bapa, sehingga perkataan-perkataan itu dapat meresap dalam hati kami, jiwa kami, dan bisa memahami lebih jauh. Kami juga ucap syukur dan terima kasih kepada para panitia, Pak Narto, maupun Bu Ivon, dan semua teman-teman yang mendukung acara ini. Berkatilah kami ya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak Seto. Ya, ada berapa ini nanti? 3-4 perumpamaan yang akan kita lihat pada pertemuan malam hari ini, dan 3
Yang pertama, benih yang tumbuh, biji sesawi, ragi. Ini ngomongin yang kecil-kecil. Itu baru masuk. Benih kecil, biji sesawi kecil. Terus habis itu ragi, kecil-kecil lagi. Nah, kemudian satu perumpamaan agak berbeda karena berbicara tentang ini perjamuan. Perjamuannya kok agak serem gitu ya, karena ada ancaman, awas kalau nggak datang. Tapi iya, ini cara Tuhan Yesus menyampaikan aspek-aspek yang berbeda dari kerajaan Allah itu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu perumpamaan yang pertama dulu, yang bisa jadi, ya, bisa jadi banyak yang belum pernah membaca atau mendengarkannya. Karena biarpun ini ada di dalam Injil, tetapi ya, sepemahaman saya ini jarang menjadi bahan pembicaraan. Jadi silahkan Bapak Ibu mulai dengan Injil Markus bab 4. Injil Markus bab 4. Nah, kemudian lihat dulu ke ayat 1 ya. Di ayat 1 itu disampaikan begini. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi ada banyak yang diajarkan, tapi dalam rupa perumpamaan. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan tentang penabur. Itu dari ayat 3. Kemudian lihat ke ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, perumpamaan lagi, ini tentang pelita dan tentang ukuran. Ayat 24, yang ini yang tentang ukuran. Lalu ia berkata lagi, ya, ini tentang ukuran tadi. Lalu 26. Lalu Yesus berkata, lalu kata Yesus, ini perumpamaan yang berikutnya lagi. Nah, sekarang kita lihat ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Tunggu dulu, Bapak Ibu, waktu SD dulu, itu pernah disuruh membuat apa itu? Apa namanya, kalau di pekerjaan laboratorium, eksperimen, kapas dibasahi, dikasih kecambah, dikasih biji kacang hijau gitu, pernah? Pernah lah. Terus Bapak Ibu silahkan mengingat dengan pengetahuan waktu kecil itu ya. Nah, itu kapas dibasahi, lalu ditaruh kacang hijau. Nah, berikutnya ditungguin nggak? Bapak Ibu nungguin kacang hijaunya itu nggak? Aja sih. Nggak nungguin kan? Tapi setelah lewat hari, Bapak Ibu melihat ada perubahan di situ. Ada yang berubah, kulitnya mengelupas, lalu mulai tumbuh bagian bawah akar, lalu biji itu kemudian menjadi apa itu? Nanti ngomongnya pakai istilah biologi yang sudah banyak saya lupa. Menjadi bakal daun itu ya. Nah, tolong ingat-ingat itu. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya,
lalu bulirnya, kemudian putir-putir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus hanya berbicara begitu tentang perumpamaan ini ya. Karena di kalimat berikutnya Tuhan Yesus sudah ganti materi. Karena di ayat 30, 31 dan seterusnya itu perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat perumpamaannya, lalu kita harus berpikir bagaimana memahami makna dari perumpamaan itu. Karena di dalam perumpamaan ini tadi kita tidak menemukan apa menyebutnya ya, indikasi tentang bagaimana perumpamaan ini harus dipahami. Baik, balik dulu ke ayat 26. Jadi ini Tuhan berbicara tentang kerajaan Allah. Lalu kerajaan Allah itu diumpamakan atau dibandingkan dengan orang yang ini menaburkan benih di tanah. Benih ditaburkan di tanah, lalu orangnya pulang, malam tidur, siang bangun. Lalu setelah lewat hari, ada yang berubah dalam benih yang ditaburkan tadi. Dikatakan benih itu mengeluarkan tunas, lalu tunas makin tinggi. Nah, kalau kita berbicara tentang ilmu biologi, ya. Ini Bapak Ibu ada guru biologi enggak? Atau dosen biologi? Tapi kita pakai pengetahuan yang sederhana saja ya. Pertumbuhan benih, pertumbuhan tanaman, binatang, manusia, itu kan sebenarnya terjadi sepanjang waktu kan ya. Pertumbuhan itu kan terjadinya sepanjang waktu, bukan malamnya tumbuh, siang enggak, bukan begitu kan. Tapi sebenarnya ya pertumbuhan terjadi sepanjang waktu dan kemudian berjalan sangat lambat. Nah, tentang gerak yang sangat lambat ini, Bapak Ibu pernah memperhatikan jam dinding. Memperhatikan jam dinding, yang paling kelihatan bergerak itu kan jarum detik. Tapi kalau kita ngamati, memperhatikan jarum menit itu bergerak apa enggak? Sebenarnya kan bergerak. Tapi kalau mau lihat geraknya, Bapak Ibu harus melototi jarum itu terus. Gitu. Apalagi memperhatikan jarum yang menunjukkan jam paling pendek itu. Dia bergerak terus. Tetapi geraknya sangat lambat dan hanya tampak kalau kita mengamati sungguh-sungguh. Pertumbuhan dari tanaman itu geraknya lambat sekali. Sehingga kalau orang memandangnya terus, maka itu pun tidak kelihatan. Jadi masih lebih cepat jarum jam daripada pertumbuhan itu. Pertambahannya seberapa, nggak kelihatan. Tapi silahkan amati, benih ditanam siang, ya. Kemudian melewati malam hari. Malam hari kan orang nggak ngelihat. Tapi ada sekian banyak jam atau waktu yang terlewati, yang orang tidak mengamati, tidak memperhatikan pertumbuhan. Sehingga yang kelihatan pagi harinya atau siang harinya sudah ada pertumbuhan, sudah muncul akar. Kemudian dikatakan ini muncul tunas. Nggak ada yang ngelihat. Kalau dilihatin juga nggak kelihatan ya. Jadi begini, pertumbuhan yang terjadi sepanjang waktu itu tidak dipahami oleh manusia di zaman kuno. Jadi mereka berpikirnya sangat tradisional gitu ya.
Seolah-olah pertumbuhan itu terjadinya di malam hari. Nah, kemudian yang tampak oleh mata, ya, setelah benih ditabur, kemudian lewat hari, nah, tunas muncul. Lewat hari lagi, tunas makin tinggi, makin membesar, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, ya, yang bisa jadi dimaksudkan itu adalah benih gandum, ya. Benih gandum. Karena apa? Di ayat 29 disebut musim menuai. Tapi ya keadaannya semua sama. Pertumbuhan yang dipandang, yang dipikirkan terjadi malam hari. Ya. Nah, kemudian bagaimana terjadinya pertumbuhan itu maksudnya? Tidak diketahui oleh orang itu, oleh orang yang menabur. Orang yang menabur itu hanya menabur. Tidak bisa memprovokasi benih gandum supaya tumbuh lebih cepat, atau tidak bisa membuat benih gandum itu lemah mentalnya sehingga malas tumbuh. Jadi yang dilakukan oleh orang ini hanya menabur. Bagaimana tumbuhnya dia tidak tahu. Nah, kemudian ini diperluas di ayat 28. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, ini bicara sekali lagi menunjuk kepada bulir gandum kalau begitu. Nah, berikutnya, apabila buah itu sudah cukup masak, maka orang segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Nah, Bapak Ibu begini, kalau kita bicara perumpamaan seperti yang kita sudah lihat, tidak segala hal dibandingkan. Ya, hanya 1-2 poin saja yang dibandingkan. Tetapi Bapak Ibu, ini poin apa tentang kerajaan Allah yang mau dijelaskan di sini? Karena Tuhan Yesus tidak menunjukkan indikasi sedikit pun tentang bagaimana perumpamaan ini harus dipahami. Ini masalah bagi kita. Lalu caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, perhatikan kata benih. Ya, perhatikan kata benih. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan ke perumpamaan tentang penabur. Ya, perumpamaan tentang penabur. Lihat sekarang ayat 3, bab 4 ayat 3. Seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian benih ya jatuh di pinggir jalan. Perhatikan penabur yang keluar untuk menabur benih. Lalu silakan ke ayat 14. 14. Penabur itu menaburkan firman. Dengan kata lain, benih itu melambangkan firman. Nah, itu silahkan diingat. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, silahkan ke ayat 29. Di ayat 29, tolong perhatikan musim menuai. Jadi, buah itu cukup masak, kemudian orang menyabit. Kenapa? Ini musim menuai sudah tiba. Di mana kita bisa mendapatkan indikasi musim menuai itu melambangkan apa? Nah, di Injil Markus ini kita tidak menemukannya.
Tapi Bapak Ibu bisa mengingat perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tolong cari dulu di Matius bab 13. Matius 13 di ayat 24 sampai dengan 30 itu perumpamaannya. Nah, kemudian lihat ke ayat 39. Musim menuai ialah akhir zaman. Ya. Jadi kita perlu mengamati, memperhatikan ini. Jadi benih itu melambangkan firman, lalu musim panen, musim menuai itu akhir zaman. Nah, kembali ke Markus bab 4. Balik ke Markus bab 4. Nah, di Markus bab 4 ini tadi, kita ketemu juga dengan orang yang menabur ya. Jadi orang yang menabur itu hanya menaburkan. Dia tidak mempengaruhi atau melarang, melarang atau mempercepat tumbuhnya benih itu. Nah, kemudian ini ngomongin apa? Bapak Ibu silahkan mengingat warta atau firman tentang kerajaan Allah. Firman itu ditaburkan. Firman itu disampaikan. Ya. Tuhan Yesus datang menyampaikan firman tentang kerajaan Allah. Sesudah Yesus kembali ke surga, para murid Yesus juga menyampaikan firman tentang kerajaan Allah. Mereka menabur benih, yaitu menaburkan firman, menyampaikan firman. Para pengikut Yesus sesudah para rasul melakukan hal yang sama. Menaburkan benih, menyampaikan firman Allah. Nah, kemudian orang-orang yang menyampaikan firman itu hanya menyampaikan. Bagaimana firman tentang kerajaan Allah itu hidup, tumbuh di dalam diri orang-orang yang mendengarkannya. Itu sudah ada di luar kendali orang yang menaburkan. Bapak Ibu, ya mulai dari Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus menyampaikan berita atau firman tentang kerajaan Allah. Kemudian ketika firman itu disampaikan, orang mendengarkan. Tapi kemudian yang kita lihat, ada yang menerima firman itu, mempercayainya, lalu firman itu membuahkan hasil di dalam diri orang itu. Tapi tunggu dulu. Ada banyak juga orang yang mendengarkan firman Yesus, ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, tapi menolak, tidak mau menerima. Dan Bapak Ibu silahkan amati, kapan Tuhan Yesus pernah memaksa orang untuk percaya? Apalagi kalau kita bicara yang berikutnya. Para murid Yesus, para rasul, memberitakan Injil, memberitakan firman tentang kerajaan Allah. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tugas mereka hanya menyampaikan. Keputusan untuk percaya atau tidak percaya, itu ada dalam diri orang-orang yang mendengarkannya. Kemudian setelah firman itu diterima oleh orang-orang yang mempercayainya, maka firman itu tumbuh. Dan pertumbuhan itu sekali lagi di luar kendali para rasul yang memberitakan. Atau ilustrasinya begini saja. Ya, saya bicara dengan Bapak Ibu tentang firman.
Saya hanya bisa berbicara. Tapi bagaimana firman itu ya tumbuh di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam diri Bapak Ibu, itu di luar kemampuan saya untuk mempengaruhi, di luar kemampuan saya untuk mengendalikan. Demikian juga Bapak Ibu ketika berbicara tentang firman kepada orang lain, sama kan nasibnya. Hanya bisa menyampaikan. Nah, orang-orang yang terlibat di dalam pemberitaan firman tentang kerajaan Allah memegang peran penting untuk menabur. Karena pertumbuhan di luar kendali dia. Tetapi nanti baru akan kelihatan ketika tiba musim menuai. Jadi hasil taburan orang ini, penabur ini ya, baru kelihatan nanti kalau musim menuai tiba. Ada tampak buah. Demikian juga ketika orang terlibat di dalam pemberitaan firman tentang kerajaan Allah, buah hasil dari pekerjaan menaburkan firman itu baru akan kelihatan nanti di akhir zaman. Ya, dalam perjalanan berikutnya mungkin bukan soal akhir zaman, tetapi ketika seorang sebagai pribadi harus berhadapan dengan Allah sudah kematian. Bagaimana firman yang didengarkannya itu tumbuh di dalam dirinya sepanjang itu, nanti Tuhan yang akan melihat. Tuhan yang akan melihat. Melihat apa? Ini firman yang ditaburkan di dalam diri orang itu benar-benar berkembang, berbuah atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu perumpamaan tentang kerajaan Allah, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Bapak Ibu, asumsi saya tadi, banyak yang belum mendengar firman ini benar apa enggak? Bapak Ibu pernah diskusi ini atau belum? Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendiskusikannya, berarti Bapak Ibu termasuk kelompok orang yang sedikit pernah mendiskusikan teks ini. Karena sekali lagi, ya ini termasuk yang jarang dibicarakan. Baik, kita beralih ya ke perumpamaan yang berikut. Sekarang kita pindah ke Injil Matius bab 13. Silahkan ke ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah ini tunggu dulu, ini yang kita perlu perhatikan, ini sesawi ya, bukan sawi. Sawi nanti yang dipakai untuk bikin mie instan. Tunggu. Jadi bukan itu ya, bukan sawi. Pernah lihat gambarnya atau ibu-ibu juga belanja ini di supermarket? Tunggu dulu, Pak Narto, saya bisa share screen? Oh ya Pak, benar Pak. Ya, silakan Pak. Baik.
Jadi kalau googling carinya ini, Kayak makanan burung, Mbak. kok makanan burung? Ya, kalau besarnya sebesar ketumbar itu mungkin lebih kecil ya, lebih kecil dari tumbar atau merica. Nih, kalau ukuran perbandingannya seperti ini. Oh, kecil. Kemudian diolah jadi apa? Ini saya cuma cari mustard seed gitu saja. Lalu kalau sudah jadi olahan, oh jadi apa ya? Jadi begini inilah. Atau ini. Nah, ini bijinya. Kalau sudah jadi tanaman, nah begini tanamannya. Besar kok, jadi pohon. Jadi bukan ini bukan. Yang ini, yang bunganya kuning ini. Dan ini bisa tinggi, bisa 2 sampai 3 meter tingginya ya. Ini yang dimaksudkan dengan biji sesawi. Jadi biji sesawi itu kecil sekali, tapi kemudian ketika tumbuh, dia tumbuhnya jadi pohon. Dan kemudian ilustrasinya, lihat, bahkan burung saja bisa bersarang di cabang-cabangnya. Nah, yang Bapak Ibu silahkan amati, ini soal yang paling kecil dari segala jenis benih sayuran ya. Tapi ketika tumbuh menjadi lebih besar dari semua jenis sayuran. Kemudian berikutnya ke ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu, 3 sukat banyak. Sampai kita mengerti perumpamaan ini, yang Bapak Ibu perhatikan raginya. Ngambil ragi itu kan sedikit. Kemudian perhatikan 3 sukat. Nah, cari di kamus Bapak Ibu, sukat, 1 sukat itu berapa liter? Ada atau enggak? Tolong diperiksa. Tiga sukat. 1 sukat lebih dari 12 liter, Pak. 1 sukat 12. 3 sukat 36 liter. Jadi jumlah raginya itu pasti jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan terigu. Bapak Ibu kemudian perhatikan istilah khamir. Ini hanya mungkin ibu-ibu yang bisa menjelaskan. Kalau adonan diberi ragi rata, lalu jadinya bagaimana? Itu namanya apa? Diberi ragi itu supaya apa? Mengembang. Fermentasi, berkembang. Mengembang. Ya. Nah, kemudian begini dulu ya, Bapak Ibu tolong ke Matius bab 16, Bapak Ibu lihat ke ayat 6. Matius bab 16 ke ayat 6. 16-nya dulu. Cari dulu bab 16-nya. Memperhatikan dulu ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian datanglah orang Farisi dan orang Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit cerah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk.
rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Kurang ajar ini. Ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun 7 roti untuk 4.000 orang itu? Berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Ini Yesus jengkel ini Mas ya. Yesus memberi peringatan serius ya. Berjaga-jaga, waspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Ini kan Yesus baru saja diskusi atau berbicara dengan orang Farisi dan Saduki di ayat 1 sampai dengan 4. Mereka minta tanda, tapi Tuhan Yesus menolak untuk memberikan tanda. Bahkan Tuhan mengatakan di ayat 4, angkatan yang jahat dan tidak setia. Tuhan Yesus kan bicara dalam rangka ini. Tapi para murid nangkepnya. Ini ngomongin ragi orang Farisi, ragi orang Saduki. Ini guru ngomong kayak gitu karena kita nggak punya roti. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kalau bahasa sekarang, urusan roti bagiku itu kecil. Kamu lupa ya, aku bisa menyediakan roti untuk 5.000 orang hanya dengan 5 roti. Aku juga menyediakan roti 4.000 orang untuk 4.000 orang dari 7 roti. Kamu yang bagi kan? Yang bagi kamu. Masa kamu nuduh aku ngomong kayak gini karena nggak punya roti. Nah, kemudian Tuhan baru menunjukkan apa yang dimaksudkan. 11. Bagaimana kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa maksudnya supaya mereka waspada bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya ini, ragi itu digunakan untuk melambangkan hal yang positif atau negatif. Di sini dalam Matius 16 ini. Negatif. Negatif. Kenapa Ibu bilang negatif? Berkembang budaya yang tidak percaya. Lihat di teksnya saja. Jawabannya ada di teksnya saja. Tandanya apa kalau negatif? Ajaran orang Farisi dan Saduki. Satu itu. Kemudian perhatikan di ayat 12, kemudian di ayat 6. Perhatikan kata waspadalah. Ya, kata waspada sudah menunjuk kepada arah atau sesuatu yang negatif kan. Nah, ajaran orang Farisi, ajaran orang Saduki dikatakan negatif.
ajarannya bisa mempengaruhi orang, merusak. Tapi tunggu dulu. Ini di sini Tuhan Yesus menggunakan ragi untuk menunjuk kepada sesuatu yang negatif. Tapi di bab 13 tadi, Tuhan Yesus menggunakan ragi untuk sesuatu yang positif, kan? Kerajaan surga itu seumpama ragi. Lalu hati-hati terhadap atau waspada terhadap ragi Herodes, saya mengutip yang di Injil lain. Ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Waspada. Satu hal digunakan untuk memakan dua hal yang berbeda dan maknanya bisa berseberangan, lain sama sekali. Jadi kalau di dalam Matius bab 16, ini ragi digunakan dalam pengertian negatif. Bapak Ibu begini, di Perjanjian Lama kalau orang Israel mempersembahkan kurban roti untuk Allah, maka roti yang dipersembahkan untuk Tuhan itu tidak boleh diberi ragi. Bapak Ibu silahkan mengingat ada hari raya roti tak beragi. Begitu kan? 7 hari orang makan roti yang dibuat tanpa ragi. Hari pertamanya, nah itu Paskah. Nah, ragi dalam Perjanjian Lama dan kemudian di Matius 16 ini digunakan sebagai lambang sesuatu yang negatif. Kok negatif bagaimana? Nah begini, ibu-ibu tolong jelaskan. Adonan diberi ragi, mengembang, bagus. Gitu kan? Tapi kemudian kalau itu dibiarkan, apa yang akan terjadi? Adonan diberi ragi, mengembang, terus dibiarkan terus. Apa yang akan terjadi? Keras. Adonannya akan bagaimana? Keras. Jadi keras. Bantet. Tidak berkembang. Oh, sudah berkembang kok. Tidak mengembang, bantet lagi. Adonan diberi ragi, sudah mengembang. Terus? Dibiarkan terus. Berjamur. Dijamur, terus basi, busuk, gitu kan? Nah, ibu-ibu masaknya disiplin terus sih, jadi nggak sempat ngelihat kalau adonan yang diberi ragi itu dibiarkan terus. Begini saja, sudah ganti tape, singkong dikasih ragi, sampai di level tertentu bagus, jadi tape beneran matang. Tapi dibiarkan terus, busuk. Nah, ragi digunakan sebagai gambaran negatif karena ragi itu punya sifat membusukkan, ya, mulai dari fermentasi tapi hasilnya bisa membusukkan. Tapi ragi dipakai dalam pengertian positif ketika ragi itu membuat adonan mengembang. Jadi ini untuk memahami satu hal, ragi kok digunakan secara negatif tapi juga secara positif. Sehingga kita tidak akan menyamakan ragi yang digunakan untuk mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan ragi orang Farisi. Pemahamannya berbeda walaupun sama-sama digunakan kata ragi. Bapak Ibu, begini saja, ini untuk orang Katolik ya. Penyucian dengan neraka, gambarannya sama kan ya? Api. Tapi api di penyucian itu digunakan sebagai lambang pembersihan. Tapi di neraka, api digunakan sebagai lambang apa? Penghukuman, penderitaan. Sama-sama digunakan api. Bahkan Roh Kudus pun hadir dalam tanda api.
Sama-sama dipakai kata api, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Baik, sekarang kembali ke Matius bab 13. Bicara tentang ragi. Jadi ragi dicampurkan dalam adonan, raginya sedikit, adonannya atau terigu, gandumnya banyak, tetapi ragi yang sedikit itu mempengaruhi, membuat khamir, membuat mengembang seluruh adonan. Nah, bandingkan dengan biji sesawi. Kalau biji sesawi kecil, lalu menjadi besar. Kalau ragi sedikit mempengaruhi yang banyak. Ini ngomongin apa juga? Jangan-jangan, ya ini malah membuat orang menjadi bingung. Lalu, kalau sudah begitu, agak kerepotan juga Bapak-Ibu memperhatikan perikop ini. Jangan-jangan kita menjadi seperti yang di bab 13 ayat 14 itu. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Padahal memang di ayat 31 sampai dengan 33, nggak ada penjelasan. Bapak-Ibu bandingkan ya, bab 13, ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalu lihat ayat 36 sampai 43. Penjelasan tentang lalang, tentang penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada penjelasan. Tapi tentang ini, biji sesawi dan ragi, nggak ada penjelasan. Nah, ini yang agak merepotkan, agak sulit mendapatkan apa menyebutnya ya, indikasi bagaimana harus memahami perumpamaan ini. Dan agak repot Bapak Ibu baca untuk menunjukkan, karena kita tidak ketemu seperti yang perikop sebelumnya tadi loh, ini ayatnya di sini, ini ada di sini. Nah, bagaimana memahaminya? Begini saja. Bapak Ibu silahkan mengingat kembali pemahaman orang Yahudi tentang datangnya Mesias, Raja Kerajaan Allah. Orang Yahudi, ingat dalam pendahuluan ya, membayangkan kerajaan surga, kerajaan Allah itu adalah kerajaan Daud yang runtuh tapi akan didirikan kembali. Mesias, Raja Kerajaan Allah itu akan datang sebagai raja yang agung, gagah perkasa. Dia akan berperang, memimpin orang Yahudi perang melawan musuh-musuh mereka, sehingga tampak kebesaran, keagungan dari Mesias, Raja Kerajaan Allah. Itu yang dibayangkan, itu yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Sekarang Bapak Ibu amati, bagaimana kerajaan Allah itu datang dalam diri Yesus. Kerajaan Allah datang dalam diri Yesus. Sendirian. Kalau Bapak Ibu mengingat situasi zaman dulu, di zaman Tuhan Yesus, Nazaret, itu pelosok, kampung kecil. Bapak Ibu ingat nggak ketika ada yang mengatakan, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pusat itu ada di Yudea, ada di Yerusalem. Orang Yerusalem ngelihat Nazaret. Itu kampung kecil, pelosok jauh. Itu kalau Keuskupan Agung Jakarta ya kampung sawah lah gitu ya. Paroki yang sudah mau 125 tahun, tapi untuk banyak orang pertanyaan kampung sawah itu di mana gitu. Karena
karena di pinggiran Keuskupan Agung Jakarta. Nah, kerajaan Allah hadir dalam diri Yesus. Bukan seperti sebagai panglima perang gagah perkasa. Nah, dalam diri Yesus bekerja sebagai rabi, ditolak di sana sini. Dan penolakan itu kemudian diwujudkan dengan pembunuhan terhadap diri. Itu kecilnya kecilnya biji sesawi atau ragi itu. Tapi kemudian perhatikan Bapak Ibu, berita tentang kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus itu menjadi berkembang luar biasa kan? Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Ketika para rasul masih hidup, itu berita tentang kerajaan Allah sudah sampai ke negeri-negeri yang jauh. Bapak Ibu silahkan mengingat ketika ini Pentakosta. Kalau memperhatikan nama-nama bangsa yang muncul di situ, sesungguhnya kita sedang menyaksikan pada waktu itu berita tentang kerajaan Allah sudah sampai di mana saja. Yang mungkin gampang Bapak Ibu langsung ingat, dari Nazaret sampai ke Roma. Itu para rasul masih hidup, Petrus masih ada di situ. Kemudian perhatikan Paulus. Ini berita tentang kerajaan Allah dari Nazaret sampai di Tesalonika, sampai di Filipi. Kalau memperhatikan kisah para rasul, berita itu sudah sampai ke Mesopotamia, sampai ke Elam. Dari Nazaret berkembang menjadi sangat besar. Dan kemudian menunjukkan juga pengaruhnya. Banyak orang berbalik dari penyembahan berhala, lalu menjadi pengikut Yesus. Dari menyembah berhala, yang tidak tahu arah tujuan hidup, menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menjadi orang yang siap untuk menerima, untuk masuk dalam kerajaan Allah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak, saya mau nanya Pak, bisa dirangkuman sedikit lagi nggak? Tadi putus-putus Bapak punya suara tentang sesawi sama ragi ini. Jadi gimana tentang kerajaan Allahnya? Udah lupa Pak tadi saya ngomong apa malah. Saya bawa putus-putus internetnya. Bapak nggak ingat. Yang saya sesawi kali Pak. Sesawi sama ragi deh. Sesawi sama ragi tadi. Gimana? Jadi, akhirnya aja Pak, akhir kalimat akhirnya aja. Jadi yang harus diamati, biji sesawi dari kecil menjadi besar. Ya. Kalau ragi yang sedikit mempengaruhi yang banyak. Ya. Ini sama-sama sedikit, sama-sama kecil, tapi poinnya berbeda. Kemudian orang Yahudi mengharapkan kerajaan Allah melalui Mesias akan datang dalam kebesaran, kemegahan, keagungan. Mesias akan datang memimpin pasukan mengalahkan musuh-musuh Israel. Nah, yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, ya seperti itu. Tapi ketika kerajaan Allah datang dalam diri Yesus, kedatangannya tidak melalui kemegahan yang seperti itu. Datangnya justru melalui seorang pribadi yang bisa dikatakan di tempat yang terpencil, orang yang sederhana, sendirian. Berita tentang kerajaan Allah mulai dari Yesus. Nah, kemudian berita tentang kerajaan Allah dari Yesus ini, dari kampung Nazaret, bisa menyebar sampai ke ujung dunia.
Silahkan membayangkan di barat ada Roma, di sebelah timur ada Elam. Padahal para rasul masih hidup itu ya, bukan abad sesudahnya, tapi di zaman para rasul. Jadi dari kecil menjadi besarnya begitu. Lalu berita tentang kerajaan Allah ini ya mempengaruhi kehidupan orang di banyak negeri itu. Mereka dulu menyembah berhala, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dengan manusia sesudah kematian. Tapi kemudian dengan menerima, percaya kepada berita tentang kerajaan Allah, mereka menyembah Allah yang benar yang hadir dalam diri Yesus. Mereka menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Yesus. Dan kemudian juga mereka mengarahkan hidupnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Begitu, Pak. Ya, thank you, Pak. Ada lagi? Silakan. Belum ada, Pak. Baik, Bapak Ibu sekarang begini. Ketika kita membayangkan kerajaan Allah, membayangkan kerajaan surga, membayangkan Yesus sekarang ini gitu ya. Bapak Ibu pernah nggak membayangkan kebesaran keagungan Tuhan? Membayangkan kemegahan surga? Pernah kan ya? Tapi Bapak Ibu tolong amati di dalam kehidupan Bapak Ibu sendiri. Yang mengubah hidup Bapak Ibu dari baik menjadi lebih baik. Dari percaya menjadi lebih percaya kepada Yesus. Kemudian yang membantu Bapak Ibu mengarahkan hidup untuk kehidupan kekal. Itu hal yang besar-besar atau hal yang sederhana yang kecil. Silahkan periksa sendiri-sendiri. Apakah ada yang menjadi lebih percaya kepada Yesus setelah diliputi oleh Roh, lalu diangkat ke surga? Apakah waktu itu Bapak Ibu pernah mati, ketemu malaikat di sana sini, lalu bangun, lalu baru menjadi sungguh percaya kepada Yesus? Atau melihat Tuhan datang dengan para malaikatnya? Atau sebaliknya? Bapak Ibu mengalami perkembangan, perubahan, menjadi lebih baik, menjadi lebih percaya. Itu karena hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil. Jawabannya yang mana? Yang besar-besar atau yang kecil-kecil? Ada yang sudah ketemu dengan Tuhan yang datang dengan para malaikatnya, datang ke kamar Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bangun tidur pagi-pagi gitu. Atau jangan-jangan malah sebaliknya. Ini kenapa ya kok aku ngerasa ada yang aneh dalam hidupku. Kayaknya aku kerja terus tapi kok nggak dapat apa-apa. Udah lama sekali aku bekerja, ngumpulin duit kok duitnya nggak ngumpul-ngumpul. Atau ngumpul duit banyak tapi ini ngapain? Buat apa yang seperti ini? Loh, itu kan sederhana sekali itu. Tapi itu bisa membantu, mengubah pemikiran, hati, dan perilaku. Begitu Bapak Ibu kita bisa belajar. Loh, Tuhan datang menyapa, Tuhan menunjukkan kehidupan abadi, kehidupan sesudah kematian. Jangan-jangan kesadaran atau bantuan dari Tuhan juga lewat hal-hal yang sederhana seperti itu. Dah, baik. Kalau nggak ada yang mau disampaikan, kalau ada yang mau disampaikan silahkan. Kalau tidak ada kita beralih ke perumpamaan yang lebih sulit lagi.
Baik, kita ke Matius bab 22. Perumpamaannya itu ada di bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi lihat dulu ke ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Merekanya siapa? Harus mundur ke ayat 45. 21:45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkan. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Oh, merekanya itu orang imam kepala dan orang Farisi. Tapi kalau memperhatikan ayat 45, 21:45, imam kepala, orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus. Loh, perumpamaan yang mana? Mundur lagi ke ayat 33. Ketemulah kita dengan perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Tapi itu baru satu. Yang sebelumnya ada perumpamaan lain lagi di ayat 28. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Mundur lagi. Bapak Ibu, di ayat 12, 21-12 ya. Itu kan Yesus mengusir para pedagang yang berjualan di bait Allah. Lalu, tunggu dulu, kalau mereka boleh jualan di bait Allah, itu siapa yang ngasih izin? Jawabannya tentu saja yang berkuasa, yang berwenang di bait Allah. Siapa mereka? Ketemulah kita dengan imam-imam kepala. Lihat ke ayat 23. 21-23. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengejar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Melakukan hal-hal itu hal mana? Mengusir para pedagang tadi. Para imam yang memberi mereka izin untuk berdagang. Yesus mengusir para pedagang. Nah, yang memberi wewenang, yang memberi izin kepada para pedagang, itu yang kemudian menanyai Yesus. Dengan kuasa mana kamu mengusir para pedagang itu? Nah, kemudian Yesus menjawab mereka. Jawabannya, ini ada beberapa panjang jawabannya. Kalau memperhatikannya 24 sampai dengan 27, ini senang sekali saya membaca bagian ini. Kamu nanya kan, dengan kuasa mana aku mengusir para pedagang itu? Baik, aku akan jawab, tapi jawab dulu pertanyaanku. Kalau kamu jawab pertanyaanku, aku akan jawab pertanyaan. Pertanyaannya, ayat 25 itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Lalu mereka diskusi. Kalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita khawatir kepada orang banyak. Kenapa? Orang banyak itu memandangi Yohanes sebagai nabi. Mengatakan baptisan Yohanes itu dari manusia, itu sama dengan mau ngelawan orang banyak. Maka mereka mengatakan, di ayat 27, kami tidak tahu. Mereka nggak mau jawab. Dari surga atau manusia, kami tidak tahu.
Nah, kemudian Yesus mengatakan di kalimat berikutnya, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Yaitu tanggapan yang pertama. Tanggapan yang kedua, perumpamaan tentang dua orang anak laki-laki. Ya, ayat 28 itu. Yang kepada anak yang pertama, bapaknya bilang, nak, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Anak itu bilang, ya bapak, tapi nggak pergi. Lalu bapak itu bicara kepada anak yang kedua dan bilang, anak itu ya mengatakan hal yang sama ya, kamu kerja sana di kebun anggur hari ini. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga bekerja. Ayat 31. Tuhan Yesus berkata begini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Merekanya siapa? Imam kepala, para tua-tua Yahudi tadi itu. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Ini perumpamaan. Jadi yang bilang, baik Bapak, tapi nggak pergi bekerja di kebun anggur, itu siapa? Ini orang, para pemuka Yahudi itu, imam-imam, para pemuka Yahudi, mereka dekat dengan Allah. Aktivitasnya jadi bait Allah, di rumah Allah kok. Mereka tahu hukum Tuhan, mereka bilang ya, tapi tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Lalu anak yang mengatakan nggak mau, tapi kemudian pergi ke kebun anggur dan bekerja. Nah, itu adalah para pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka dianggap orang berdosa, tapi kemudian mereka bertobat dan melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, ya pemungut cukai, perempuan sundal akan mendahului kamu. Bapak Ibu silahkan membayangkan, orang-orang terkemuka dalam agama Yahudi dibandingkan dengan pemungut cukai dan para perempuan sundal. Dan hasilnya adalah para pemungut cukai dan perempuan sundal lebih baik dari mereka, lebih dulu akan masuk dalam kerajaan surga. Lalu berikutnya di ayat 33, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan lain. Perumpamaan tentang para penggarap kebun anggur. Nah, ini sudah sering diomongkan kan ya. Dan kemudian kembali ke ayat 45 tadi. Imam kepala, orang Farisi mendengar perumpamaan. Lalu mereka sadar bahwa mereka yang dimaksudkan oleh Yesus. Maka mereka berusaha untuk menangkap dia. Tapi ini Tuhan Yesus kayak nggak ada takutnya gitu ya. Berikutnya di bab 22 ayat 1 sampai 14, Tuhan Yesus masih berbicara kepada mereka, imam kepala, orang Farisi, para pemuka Yahudi. Ya. Lihat sekarang ke ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, Bapak Ibu, tolong perhatikan perjamuan kawin. Dari semua pesta yang pernah Bapak Ibu lakukan, ya, entah untuk diri sendiri, entah untuk anak-anak,
Yang paling besar itu kan mantenan kan ya. Perjamuan kawin ini kan yang paling besar. Untuk pesta apa lagi? Ya yang pesta-pesta yang besar itu pesta apa lagi? Wisuda, itu banyak yang nggak pesta juga nggak apa-apa. Ulang tahun. Itu ini sedikit saja. Pesta emas, ya emas, tapi enggak semeriah waktu pesta perkawinan dulu. Nah, begitu saja mengingatnya, pesta perkawinan adalah pesta paling besar. Itu pesta paling besar yang jamuannya paling mewah, lalu undangan paling banyak. Nah, berikutnya, ini seorang raja ya yang mengadakan pesta. Seorang raja mengadakan pesta perkawinan untuk anaknya. Ini acara besar sekali. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Lihat, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Nah, Bapak Ibu kita perhatikan dulu bagian ini ya. Kalau melihat ke ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang. Undangan sudah disebar maksudnya ya. Sudah ada orang-orang yang diundang untuk datang ke pertemuan itu. Nah, sekarang raja itu mengirim hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk memanggil para undangan supaya datang. Tapi para undangan itu tidak mau datang. Nggak mau datang. Ini bukan pesta beneran ini ya. Ini perumpamaan ya. Bapak Ibu belum pernah kan melakukan yang kayak gini. Undangan sudah disebar, terus habis itu dipanggilin satu-satu. Enggak begitu. Kemudian ketika panggilan pertama tidak diindahkan, raja menyuruh hamba-hamba lain. Lalu hamba-hamba ini harus menyampaikan pesan penting kepada para undangan. Hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan, ternak piaraan telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Untuk sang raja, perjamuan ini penting kan. Ingat kembali tentang besarnya pesta perkawinan. Tetapi orang-orang yang mendapatkan undangan tidak memandang ini sebagai yang penting. Utusan yang pertama dikirim, datang kepada mereka, mereka abaikan, mereka tetap nggak mau datang. Utusan yang kedua dikirim kepada mereka dengan menyampaikan hal yang serius. Semua hidangan sudah disiapkan. Ini acara penting. Dan raja mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi para undangan itu tetap menganggap acara itu nggak penting.
Apa buktinya? Lihat ketika mereka diundang untuk kedua kalinya, malah ada yang pergi ke ladang. Ada lagi yang mengurus usaha. Yang lebih parah lagi, ini menghina Raja Sungguhan yang di ayat 6 ini ya. Menangkap para utusan, para hambanya, menyiksanya dan membunuh. Jadi mereka sama sekali tidak memandang undangan raja ini sebagai sesuatu yang penting. Maka yang kemudian terjadi, raja marah, mengirim pasukan untuk apa? Membinasakan para pembunuh. Orang-orang yang sudah membunuh hamba-hamba yang diutusnya, lalu membakar kota mereka. Ya, tapi tunggu dulu. Hidangan sudah tersaji. Hidangan sudah siap. Kalau nggak ada yang datang, terus gimana? Wasi lah. Sia-sia semua yang sudah disiapkan kalau begitu. Nah, kita lihat ke ayat 8. Sesudah itu, ia, raja ya, berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Hidangan sudah tersedia, harus ada yang makan. Nah, siapa yang harus makan? Raja mengirim hamba-hamba lagi. Tapi tugasnya sekarang adalah ini para hamba harus pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Ketemu orang, ajak kemari untuk ikut pesta. Ketemu orang lagi, ajak kemari untuk ikut pesta. Semua diundang, dipanggil. Ada yang benar, ada yang nggak benar, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi undangannya jelas ya, perjamuan kawin. Jadi undangannya jelas, datang ke pesta perkawinan, ya. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang menjumpainya di jalan-jalan. Semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang jahat dan orang-orang baik. Jadi semua orang, mau orang jahat, mau orang baik, semua diundang untuk datang ke pesta perkawinan itu untuk menikmati hidangan yang sudah tersedia. Dan lihat, penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Senang ya, ini rajanya senang. Yang diundang makan, lebih senang lagi. Nggak nyangka akan dapat undangan untuk datang ke pesta perkawinan. Nggak mengharapkan, nggak menyangka akan ya mendapatkan hidangan mewah yang undang raja kok. Nah, kemudian pestanya ramai, banyak orang. 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ingat ya, tadi undangannya jelas. Semua diundang untuk datang ke pesta perkawinan. Ini ada satu orang yang tidak mengenakan pakaian pesta. Raja ayat 12 berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Ini bukan pesta sungguhan kan? Masa cuma salah kostum dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Ini perumpamaan. Jadi orang ketika raja masuk ke ruang pertemuan, mengamati, ketemu dengan para tamu, lalu melihat ada yang nggak pakai baju pesta.
didatangi. Gimana sih kamu? Kok tidak mengenakan pakaian pesta? Dan perhatikan Bapak Ibu, orang ini tidak disuruh pulang dan ganti baju. Ya, tapi langsung ditangkap, diikat, dimasukkan dalam kegelapan yang paling gelap. Nah, Bapak Ibu, ini Tuhan Yesus bicara apa? Saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk membaca di bab 21 tadi. Karena tanpa memperhatikan perikop-perikop sebelumnya, Bapak Ibu tidak akan mengerti maknanya. Maksudnya begini, loh. Ingat 2 orang anak tadi ya, yang bilang ya, tapi nggak pergi bekerja di kebun anggur. Bapak Ibu sekarang lihat perumpamaan tentang perjamuan kawin. Dan ini bicara tentang kerajaan surga. Jadi silahkan membayangkan kerajaan surga itu digambarkan seperti perjamuan, pesta. Dan pesta yang paling besar, karena ini pesta perjamuan, pesta perkawinan. Yang mengadakan perkawinan, pesta ini sekali lagi raja. Loh, ini kenapa kerajaan surga digambarkan seperti pesta? Ini Bapak Ibu, buat saya agak sulit mengerti ya. Soalnya saya termasuk orang yang nggak senang pesta. Jadi agak susah untuk memahami. Tapi begini, Bapak Ibu tolong melihat di pesta-pesta tradisional ya. Bukan yang, maksudnya bukan resepsi yang mungkin Bapak Ibu pernah jalani, apalagi di masa pandemi. Ini kurang menggambarkan. Kalau jamuannya iya, tapi suasananya belum. Kalau orang datang ke pesta zaman dulu, yang dilakukan apa? Makan, nyanyi, joget, ketemu orang banyak. Perhatikan suasana gembiranya. Ini kalau sekarang dapat undangan pesta, belum tentu semua orang seneng loh ya. Bayangkan kalau seminggu dapat undangan pesta perkawinan, itu bukan gembira, tapi bisa jadi sedih kan? Kenapa? Ini sedang keuangan sulit, 6 undangan resepsi. 1 kali resepsi harus keluar duit berapa? Nah, kalau itu yang terjadi, sekali lagi sulit membayangkan gembiranya pesta itu. Jadi kalau dalam pestanya orang Yahudi, orang datang, ketemu kenalan, kerabat, saudara-saudara, makan, minum, joget, nyanyi, nah senang. Nah, kegembiraan itu Bapak Ibu yang diambil. Jadi jangan mengambil di kerajaan surga, pesta, banyak makanan. Bukan itu. Kalau di surga banyak makanan, nah, jangan malah Bapak Ibu nggak tertarik ke sana. Menunya orang Yahudi, daging kambing, ayo, daging domba, nggak ada babi. Nggak tertarik kan untuk pesta, apalagi ingat umur. Bukan itu yang diambil, bukan makannya. Apalagi nanti setelah makan nyarinya toilet. Nah, bukan surga lagi itu namanya. Jadi surga itu tempat yang penuh kebahagiaan, kegembiraan. Kegembiraan itu kayak apa? Kayak orang pesta. Udah begitu maksudnya. Nah, kemudian orang-orang yang diundang itu sebenarnya adalah orang-orang Yahudi. Terutama para pemuka Yahudi. Ada hamba-hamba yang diutus untuk memanggil mereka. Tapi panggilan atau seruan para hamba dari raja itu tidak didengarkan. Itu nasib para nabi. Hamba-hamba Tuhan, para nabi, itu mengalami nasib itu. Menyampaikan pesan Tuhan, tapi mereka mengalami penolakan. Bahkan, utusan Tuhan sebelum Yesus, Yohanes Pembaptis, sama kan? Mengalami penolakan. Jadi itu nasib undangan untuk masuk dalam
perjamuan surgawi itu ya. Orang Yahudi lah yang pertama-tama diundang. Tapi mereka mengabaikan undangan itu, tidak memandangnya sebagai sesuatu yang penting, mereka kemudian mengabaikan. Dan ketika mereka melakukan itu, Tuhan diam saja? Enggak. Ada masanya kota kebanggaan mereka, Yerusalem dihancurkan betul. tahun 70 Masehi. Kota kebanggaan mereka, Yerusalem, dihancurkan. Para pengikut Yesus mengatakan itu terjadi karena mereka menolak Yesus. Nah, kemudian Raja atau Tuhan itu sekarang mengutus hamba-hamba lain. Para murid Yesus ini. Mereka diutus untuk apa? Pergi keluar dari antara orang Yahudi. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Banyak orang menjadi percaya, banyak sekali. Dan semua diundang untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk masuk dalam kebahagiaan surgawi itu. Dan kemudian Bapak Ibu lihat, tidak semua orang yang diundang itu ternyata membuat dirinya layak untuk terima undangan, untuk turut serta dalam pesta itu. Kalau namanya pesta perkawinan, ya pakailah baju pesta. Ini orang ini tidak mengenakan baju pesta, masuk ke ruang perjamuan. Ini masalah. Ini ngomongin apa? Semua orang, mau orang baik, mau orang jahat, diundang masuk dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang mau masuk, orang yang dianggap, atau orang yang diundang untuk masuk, itu harus membuat dirinya layak terima undangan, layak untuk masuk dalam perjamuan itu. Maksudnya apa? Bapak Ibu, kita kan tidak dipaksa untuk masuk surga. Tapi kalau mau menerima kebahagiaan surgawi, maka kita sendiri kan yang membuat diri layak. Kalau Bapak Ibu mengingat pertemuan yang keempat di bulan Kitab Suci, beli emas, beli pakaian putih, beli minyak, serupa, buat atau hiduplah dengan mengikuti kehendak Allah. Itu pakaian yang layak. Percaya kepada Yesus, lalu hidup mengikuti kehendak Allah. Itu pakaian yang layak. Tapi kalau orang diundang untuk masuk dalam kerajaan surga, tapi dia nggak peduli dengan dirinya, dan tidak membuat dirinya layak untuk masuk ke dalamnya, ya jangan harap akan diterima di dalam kerajaan Allah itu. Lalu, ya Bapak Ibu, kalau kita mau belajar dari perumpamaan ini ya sederhana saja. Tuhan sudah mengundang kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Saya sudah menyatakan kesanggupan untuk datang. Karena itu yang harus saya lakukan, yang harus kita lakukan sekarang apa? Membuat diri layak di hadapan Allah, mengenakan pakaian pesta. Caranya, ya lakukan yang dikehendaki oleh Allah. Hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kepercayaan terungkap di dalam perbuatan. Jadi dengan perbuatan kita menunjukkan kepercayaan, dan dengan cara seperti itu kita menanggapi undangan Allah untuk masuk dalam perjamuan surga. Ya, begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Ini kalau masih mau ada yang diskusi atau tanya jawab, silahkan. Baik, terima kasih Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi mungkin? Perjamuan kawin. Sudah cukup jelas.
Udah nggak ada lagi ya. Baik Pak Seto. Pak Seto, Ya, Pak Wiwi, Pak. silakan Pak. itu yang bab 22 ayat 15. Ayat 12. Jadi yang tidak mengenakan pakaian pesta bisa masuk ke dalam perjamuan? Enggak, maksudnya di perumpamaan ini, jadi maksudnya itu orang yang enggak melakukan persyaratan yang tadi Pak Seto bilang ya, harus orang baik gitu. Iya, itu bukan karena among tamu atau security-nya nggak teliti itu ya. Iya, ketika bicara tentang perumpamaan, kita tidak bisa bicara tentang detailnya ya. Harusnya kan diseleksi dulu. Iya. Yang bajunya cocok masuk gitu ya. Ya, itu nanti usul sama Matius gitu ya. Tapi yang kita lihat begini. Jadi harusnya sebelum masuk diperiksa dulu lah. Tapi iya, yang kita lihat ini sudah ada di sini dan kemudian tuh raja memperhatikan, mengamati yang datang. Ini nggak cocok ini. Ini sudah diundang pakaian pesta. Pak, putus-putus Pak. Pak Seto, saya mau menyambung pertanyaan tadi. Masih soal pakaian yang tidak layak tadi. Bukankah yang diundang memang orang-orang yang di pinggir jalan yang nggak ketahuan siapa dianya, pokoknya disuruh datang aja. Kan mungkin ada yang miskin, ada yang bla bla bla, kok sekarang malah di dalam pesta dipermasalahkan gitu. Itu Pak, terima kasih. Iya. Baju ibu baru terus bagus terus. Enggak juga kan Pak? Enggak juga. Tapi entah Bapak Ibu punya baju yang bagus, semua bagus terus, tapi lihat saja, walaupun saya punya semua baju yang baik, tetap ada yang baik. Jadi Pak, diundangnya kan tadi dari perempatan, Pak, dari pinggir jalan yang langsung ikut gitu loh, Pak. Iya, saya sudah. Apakah asumsi saya salah? Saya sudah menyampaikan dengan macam-macam cara ini tadi ya. Ini jangan membayangkan kayak pesta sungguhan. Ini perumpamaan tadi saya sudah sampaikan ulang-ulang ya. Kenapa? Karena saya sudah tahu, sudah baca, kita udah baca. Ini bukan pesta beneran. Kalau pesta beneran, masa sih undangan sudah disebar, masih datang utusan lagi, utusannya malah dibunuh, coba. Enggak ketemu juga kan yang seperti itu? Iya, benar juga lah Pak, namanya juga perumpamaan. Jadi ada perumpamaan yang memang diambil dari kenyataan. Itu simile. Ingat ragi, sesawi tadi kan? Beneran itu ada. Beneran itu, biji sesawi itu ya begitu beneran. Ragi itu ya begitu. Real. Separah-parahnya yang masak ya, nggak akan bikin adonan itu raginya lebih banyak atau sama banyak dengan adonannya kan? Ya enggak lah. Yeah. Nah ini ada beneran kalau yang ini. Tetapi saya sudah sekali lagi saya sampaikan ketika bicara perjamuan ini bukan tidak ada di dalam kenyataan. Karena apa? Ya ingat lagi, dari awal masa sudah diundang, harus ada orang untuk manggil. 2 kali manggil. Wah ini tamunya pada kurang ajar lagi. Utusan yang disuruh manggil malah dibunuh. Nah itu, jadi jangan mengatakan namanya juga perumpamaan. Begitu kita mengatakan namanya juga perumpamaan, lalu Bapak Ibu akan kehabisan makna di situ nanti. Oh, ini kan cuma perumpamaan. Nah, begitu menggunakan kata namanya juga
atau ya cuma, maka nanti akan ketemu. Maknanya hilang. Bapak Ibu kan dengan kata sederhana saya bisa mengatakan cuma perumpamaan, ngapain diurus. Tapi cara membacanya itu yang menjadi penting. Cara membacanya yang menjadi penting. Pesta, ada undangan, yang diundang nggak datang kirim utusan, belum mau datang kirim utusan lagi. Nah itu yang harus diperhatikan, bukan kemudian mengatakan nah itu kan cuma perumpamaan, bukan begitu maksudnya. Nah itu makanya saya mengingatkan, saya tidak ngomongin Ibu kok. Jadi jangan sampai mengatakan dua hal itu tadi loh. Nah ini kan cuma perumpamaan. Atau namanya juga perumpamaan. Nah, dua kata itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa membuat kita kehilangan makna. Jadi saya nggak ngomongin Ibu, saya ngomongin yang lebih luas. Beneran saya nggak ngomongin Ibu. Iya, begitu Bu. Iya. Makasih Pak. Pak Okada mau bertanya, Pak Okada? Iya Pak, ini yang bagian Pak Seto yang tadi katakan yang bagian terakhir. Saya sangat susah. Saya setiap saat, boleh dikatakan setiap saat saya dosa. Sengaja atau tidak sengaja. Dan mungkin saya adalah manusia, orang yang golongan yang saya dicomot daripada di setiap tikungan-tikungan. Saya orang yang dicomot. Maksudnya saya rasa sendiri tuh saya tidak siap. Saya mau siap, tapi banyak yang halangan di dalam hati saya. Ya karena ajaran daripada Tuhan, Yesus, saya harus sedia hati saya sepenuhnya. Ya tentu saya tidak bisa sepenuhnya. Ya seperti saya harus ke gereja, tapi kadang saya saya naik, saya tidak jadi gereja, atau harus berdoa setiap jam 6, jam 12, tapi ya seringkali tidak. Ya, sampai mana saya harus siap? Sangat ini memang dasar dilema saya sendiri setiap saat. Walaupun saya ikut sama kursus seperti ini, ajaran daripada Pak Seto seperti ini, ataupun setiap minggu saya datang ke gereja, usahakan datang ke gereja, juga di dalam hati saya tuh ada ganjalan sendiri. Apakah saya memang harus dosa? Ya memang saya dosa memang. Jadi saya harus jatuh ke neraka. Seperti begitu Pak. Ini mungkin agak sedikit jauh daripada umpama ini ya. Seperti itu Pak. Pertanyaan saya. Wah. Kalau ya kita selama masih hidup di dunia, kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa akan tetap ada. Tapi kemudian Bapak Ibu tolong memperhatikan ulang tentang hal ini. Di satu sisi orang bisa memandang rendah dosa, memandang enteng, memandang ringan dosa. Enggak apa-apa berdosa, namanya juga manusia. Tapi di sisi lain, kemudian kita juga memperhatikan begini, tidak semua hal yang kita lakukan sebagai kekeliruan, kesalahan, kelemahan, itu sama dengan dosa. Ya. Nah, kemudian, dulu ini suara bel. Yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan, itu adalah Bapak Ibu, kita sudah mengikuti Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya
dan ingin saya tinggal bersama dengan dia. Nah, kesadaran, perasaan Tuhan mengasihi saya dan menghendaki saya tinggal bersama dengan dia itu yang harus ada di dalam pikiran, hati, dalam diri kita. Dan kalau itu hidup di dalam diri kita, Bapak Ibu akan melakukan wujud kasih kepada Tuhan. Kalau saya tahu Tuhan sudah mengasihi saya, orang mengasihi itu kan nggak bisa diam. Orang malas yang penuh kasih, itu bisa nggak ya? Suami saya itu malas, tapi mengasihi saya benar-benar. Masuk akal apa enggak? Nggak akan ketemu. Ada kekurangan, ada kelemahan di dalam diri kita yang bisa jadi harus dilawan. Jadi, keputusan untuk melakukan yang benar atau melakukan yang salah itu ada di dalam diri kita kan. Saya sendiri kan yang mengambil putusan. Tapi begini, kembali saya bicara yang sederhana saja ya. Selama Bapak Ibu belajar Alkitab, membaca Alkitab, ingatan akan Tuhan terus ada di dalam diri Bapak Ibu kan. Dan itu kalau ingatan akan Tuhan itu ada di dalam diri Bapak Ibu mau bertindak sudah mulai hati-hati, bukan mulai hati-hati, akan berhati-hati kan kalau bertindak. Jadi bukan Bapak Ibu berpikir ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak, tetapi firman yang ditaburkan di dalam diri kita itu yang akan menggerakkan kita. Ikuti gerakannya dan kita akan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, begitu dulu Bapak Ibu, sudah jam 9:04. Kita ketemu untuk pertemuan berikutnya. Ya, begitu Pak. Terima kasih Pak Seto. Bapak yang masih mau bertanya nanti minggu depan ya. Baik. Ini saya ingatkan kembali untuk pertemuan hari Kamis dengan Romo Thomas Suratno, Pastor Kepala di Cilandak. Peringatan Santo Hieronymus tanggal 30 September hari Kamis. Mudah-mudahan kita bisa ikut semua. Kemudian ada satu hal lagi untuk persembahan kasih KPKS bisa disampaikan melalui transfer BCA ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini nomornya. Kalau yang belum tahu bisa di-capture. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Baik, ya terima kasih Pak Seto atas pengajarannya. Kita tutup dengan kita doa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, dan terima kasih atas pertemuan malam ini, di mana kami mendapatkan banyak pengajaran tentang perumpamaan. Dan dari apa yang kami dapat, ya semoga Engkau menyinari hati kami melalui firman-firman-Mu yang senantiasa mengarahkan kami, membimbing kami, mengarahkan kami kepada kebaikan dan kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Berkatilah kami yang ikut malam ini, juga berkatilah Pak Seto yang senantiasa membuka tabir segala firman-firman dari apa yang kita peroleh, dan kami ucap syukur atas segala pengarahan, pengajaran dari Pak Seto. Kami juga dapat tumbuh iman kami melalui kasih-Mu, melalui firman-Mu yang begitu berharga buat kami. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan
istirahat. Berilah istirahat yang baik buat kami, dan kami mohon senantiasa melindungi kami. Dan satu hal lagi, janganlah kami mengandalkan diri kami, tetapi mengandalkan Engkau. Karena Engkau berkarya dalam kehidupan kami, Engkau yang mengarahkan kami, Engkau yang membimbing kami. Biarlah Engkaulah yang membentuk kami, mengarahkan kami, dan mengutus Roh Kudus pada hal-hal yang baik, seperti pada malam hari ini di mana kami bertemu. Bersatu dalam iman dan mendengarkan firman untuk pertumbuhan iman kami. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Helmi. Terima kasih Pak Setos, Bapak Ibu sekalian.